Apa alasan Satan dan para malaikat jatuh melakukan pemberontakan kepada Allah? Hey guys, kembali lagi bersama aku Joho Perkris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja. Perang di surga adalah kisah konflik antar dua kelompok malaikat dalam Kristen yang secara terperinci dijelaskan dalam kitab Wahyu, yang juga memiliki koneksi atau hubungan dengan kitab Ibrani dan gulungan Laut Mati, yaitu teks kuno Yahudi dari periode Bait Suci kedua sekitar 600 tahun atau 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Dan semua sumber ini menggambarkan kejadian pemberontakan malaikat Satan melawan Allah dan menyebabkan perang antar Satan dan para pengikutnya melawan mereka yang tetap setia pada Allah, yang dipimpin oleh Archangel atau Malaikat Agung Michael. Dalam perjanjian baru, perang di surga ini menjadi penyebab malaikat yang jatuh dan pengusiran Satan ke neraka. Banyak juga nih karya seni Kristen yang terinspirasi dari kisah epik satu ini. Salah satunya adalah puisi epik John Milton Paradise Lost yang menggambarkan perang itu terjadi selama 3 hari dan penyebab utamanya karena Allah Bapa mengumumkan pada para malaikat tentang Yesus Kristus sebagai anaknya. Tentu aja, banyak dari mereka yang nggak setuju, termasuk juga Satan, dan akhirnya terjadilah perang di surga. Dan buat kalian yang pengen tahu mengenai kisah lengkap mengenai Paradise Lost karyanya John Milton, udah pernah aku bahas di video lain, langsung aja dicek. Oke, gue rasa opening itu nggak usah kelamaan, jadi segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini. Mari kita bahas. Revelation, Wahyu 12 ayat 7-10. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan surga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Interpretasinya, jadi ular yang muncul dalam kitab Wahyu ini adalah ular purba atau ular tua yang digunakan untuk menggambarkan naga, yaitu iblis atau Satan. Jadi, Satan sang ular purba ini adalah ular yang sama dalam kitab Kejadian. Kisahnya yang menipu Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang untuk tidak taat pada Allah. Walaupun begitu, Satan atau ular ini menjadi bagian dari rencana Allah mulai dari penciptaan hingga Kristus dan kedatangannya yang kedua. Oke, dalam kitab Wahyu, ular ini digambarkan sebagai naga merah berkepala 7 dan memiliki 10 tanduk dengan masing-masingnya yang memiliki mahkota. Ular ini melawan Michael, sang malaikat agung dalam perang surga, dan mengakibatkannya diusir ke bumi. Saat ada di bumi nih, dia mengejar Woman of the Apocalypse atau wanita akhir zaman, wanita kiamat. Banyak interpretasi dari sosok wanita ini, ada yang mengatakannya sebagai perawan Maria, sebagai gereja, atau sebagai bangsa Israel. Dan gak hanya itu aja, sang ular ini juga memberikan kekuatan dan otoritas kepada Beast atau sang binatang yang keluar dari laut. Interpretasinya mengatakan The Beast ini sebagai antikristus, dan tanda binatang itu mungkin kita udah familiar juga kali ya. 666. Oke, lanjut ke sang ular naga, karena dia yang gak bisa menangkap The Woman of the Apocalypse, wanita akhir zaman yang tadi ada di kitab Wahyu itu. Dia pun akhirnya memutuskan untuk berperang kepada sisa-sisa keturunannya. Dan kisah ini bisa kamu baca lengkap di Wahyu 12 ayat 1-18. Tapi kalau pengen mengetahui seluruh interpretasi dari kitab Wahyu, kalian bisa langsung cek aja video pembahasan kitab Wahyu, oke? Oke, kita lanjut. Tapi nantinya akan ada seorang malaikat yang memegang kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya. Akan mengikat ular itu selama 1000 tahun. Ular itu kemudian dilemparkanlah ke jurang maut dan disegel di dalamnya sampai ia dilepaskan. Wahyu 20 ayat 1-3. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya.
Wahyu 12 ayat 4 bunyinya, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Diinterpretasikan oleh banyak ahli nih, mungkin ini menunjukkan kepada kejatuhan iblis yang mula-mula dari sorga dan malaikat-malaikat yang jatuh bersamanya. Inilah sepertiga malaikat yang berada di pihak Satan yang jatuh sebelum dimulainya perang di surga. Pas sepertiga malaikat jatuh, barulah terjadi perang di sorga. Wahyu 12 ayat 7 bunyinya, maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Apa alasan Satan dan para malaikat jatuh melakukan pemberontakan kepada Allah? Menurut para ahli, ini dikarenakan kesombongannya yang sangat besar. Menolak untuk sujud kepada manusia pada saat hari penciptaan manusia. Dan yang gue tahu nih, pandangan Islam juga menganut pandangan serupa. Iblis menolak sujud kepada Adam. Secara bertahap dari penolakan itu, ya lama-lama tumbuhlah menjadi pemberontakan dengan menjauhkan diri dari Allah. Mungkin juga karena deklarasi Allah yang menyatakan bahwa semua orang harus tunduk pada putranya Sang Mesias, seperti yang dikisahkan dalam Paradise Lost karya John Milton. Tapi ada juga nih teori lain yang menyatakan kalau si Satan dan para pengikutnya ini, para malaikat jatuh yang pemberontak ini, mencobai Allah dengan membanding-bandingkan kekuatan mereka dengan Allah. Merasa kayak kekuatan mereka itu setara, bahkan lebih hebat daripada Allah sendiri. Allah pun ya segera mengalahkan mereka dan seperti kilat melemparkan mereka dari surga ke neraka. Tapi di saat ini Satan tetap berharap untuk memperoleh kemenangan suatu hari nanti. Ada juga nih pandangan bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi konflik besar yang mencerminkan pertempuran di sorga pada awal zaman. Nah, beberapa ahli kitab modern juga memandang perang di sorga dalam Wahyu 12 ayat 7-13 sebagai visi ekskatologis tentang akhir zaman. Beberapa di antaranya juga memandang ini sebagai peperangan rohani yang terjadi di dalam gereja. Ada juga yang melihatnya sebagai lambang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bumi. Dan ya, masih sangat banyak banget nih pandangan atau teori mengenai ayat-ayat, interpretasi ayat-ayat ini. Paralel Alkitab. Lalu, adakah paralel atau hubungan kitab Wahyu mengenai perang di sorga dengan kitab lainnya dalam Alkitab? Perang di sorga dalam kitab Wahyu ini dapat ditarik hubungannya dengan Yesaya 14 ayat 4-17. Silakan aja kalau mau dibaca ya. Singkatnya, ada disebutkan dalam tanda kutip, putra fajar yang telah jatuh dari langit atau surga dan jatuh atau dilemparkan ke bumi, tepatnya di ayat yang ke-12. Yesaya 14 ayat 12, bunyinya, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, dalam bahasa Ibrani, sang bintang timur ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai Lucifer. Kemudian nama Lucifer ini menjadi populer hingga sekarang ini. Secara harafiah, arti kata Lucifer ini adalah pembawa cahaya. Namun dalam ensiklopedia Yahudi, dikatakan nih bahwa mitos mengenai bintang timur ini yang sebelumnya adalah Lucifer, kemudian diganti menjadi Satan pada abad pertama sebelum Masehi. Ini didukung dalam kitab 2 Henoh 29 ayat 4 dan 31 ayat 4. Ini kitab pseudepigrafa ya, nggak masuk dalam Alkitab. Kitab Henoh udah pernah aku bahas kok lengkap di video lain. Langsung gas cek playlist aja pokoknya ya. 2 Henoh 29 ayat 4. Di sini Satanael terlempar dari tempat tinggi bersama para malaikatnya. Namun ada satu dari tatanan malaikat agung yang menyimpang bersama dengan divisi yang berada di bawah kekuasaannya. Dia memikirkan gagasan yang mustahil, bahwa dia bisa menempatkan singgasananya lebih tinggi dari awan yang ada di atas bumi, dan agar dia bisa setara dengan kekuatanku, dalam kurung Allah. Dan aku, dalam kurung Allah, melemparkan dia keluar dari tempat tinggi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang mendukungnya. Dan dia terbang di udara tanpa henti di atas jurang maut. 2 Henoh 31 ayat 4. Dan iblis memahami betapa saya, Allah, ingin menciptakan dunia lain, sehingga segala sesuatu di bumi dapat tunduk kepada Adam, untuk memerintah dan memerintah atasnya. Iblis berada di tempat yang paling rendah, dan dia akan menjadi setan, karena dia melarikan diri dari sorga.
Namanya akan berubah menjadi Sotona karena saat menjadi malaikat surga, namanya adalah Satanael. Dengan cara ini dia menjadi berbeda dari para malaikat. Sifatnya tidak berubah, tetapi pemikirannya berubah karena kesadarannya akan hal-hal yang benar dan berdosa berubah. Jadi dalam dua Heno ini Satan disebutnya sebagai Sotona, dan saat menjadi malaikat Archangel atau malaikat agung, namanya adalah Satanael. Gulungan Laut Mati. Gulungan Laut Mati yaitu teks kuno Yahudi dari periode Bait Suci kedua sekitar 600 tahun atau 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Juga memuat sangat banyak informasi mengenai perang di surga. Contohnya dalam The War of the Sons of Light Against the Son of Darkness, also known as the War Scroll. Kalian bisa baca sendiri. Terus ada juga Song 5 of the Song of the Sabbath Sacrifice. Ada juga The Melchizedek Document. Pertama, The War of the Sons of Light Against the Son of Darkness. Perang putra terang melawan putra kegelapan juga dikenal sebagai aturan perang dan gulungan perang. Ini adalah dokumen yang sebagian besar berisi panduan organisasi dan strategi militer. Gulungan teks ini berbicara mengenai akhir zaman tentang perang suci selama 40 tahun antara kekuatan baik dan jahat melibatkan tentara surgawi dan tentara duniawi. Di sini di dokumen ini ya dikatakan kalau umat pilihan yaitu Israel akan bergabung dengan malaikat. Sementara iblis dan malaikat-malaikat jahat lainnya akan bergabung dengan para pasukan yang ada di bumi untuk memulai peperangan. Dan ya akhirnya kemenangan kekuatan cahaya berhasil mengalahkan kekuatan kejahatan, kehancuran kejahatan. Setelah itu Allah orang Israel akan memerintah untuk selama-lamanya dengan adil. Oke guys, mohon bijak ya, ini apa adanya berdasarkan teks tersebut. Dan menurut para ahli yang jago nge-translate ataupun yang nge-interpretasi dokumen-dokumen ini, malaikat terang ini adalah Michael, sang pangeran terang yang akan berperang di sorga melawan para malaikat kegelapan yang diidentikan dengan Belial. Songs 5 of the Songs of the Sabbath Sacrifice. Nyanyian pengorbanan Sabat adalah 13 lagu yang terdiri dari kisah bagaimana para malaikat memimpin ibadah dalam tempat hadirat Tuhan. Dalam liriknya juga menceritakan peperangan di awan atau perang di sorga dengan akhir kemenangan pihak Allah. The Melchizedek Document. Dokumen Melchizedek adalah gulungan yang menceritakan Melchizedek sebagai pemimpin para malaikat Tuhan dalam perang di sorga melawan para malaikat kegelapan. Kalau yang kita tahu kan ya si Michael, malaikat agung. Penggambaran perang di sorga. Motif kejatuhan Satan dan malaikat-malaikatnya dapat ditemukan dalam angelologi Kristen dan seni Kristen. Dalam sastra, Anatole France, penulis novel La Révolte des Anges tahun 1914, sorry kalau salah bacanya ya guys, mengadaptasi referensi Kristen untuk membuat perumpamaan tentang pemberontakan dan gerakan revolusioner. Dalam Milton Paradise Lost 1674, malaikat Lucifer memimpin pemberontakan melawan Allah sebelum kejatuhan manusia. Sepertiga dari para malaikat termasuk dewa-dewi kafir seperti Moloch dan Belial dilemparkan oleh Tuhan dari sorga. Lalu, dalam seni, perang di surga telah digambarkan oleh banyak banget seniman terkenal baik dalam lukisan maupun patung, termasuk karya Peter Paul Rubens, Guido Reni, Jacob Epstein, dan yang lainnya. Kalian bisa lihat sendiri aja nih seni-seninya, keren pol. Lalu dalam musik, antifon atau nyanyian pendek ritual Kristen paduan suara untuk pesta festival Kristen, Michaelmas, Factum est Silentium, memparafrasekan peristiwa yang dijelaskan dalam Wahyu 8 ayat 1 dan Wahyu 12 ayat 7-12. Kalian bisa lihat dan baca sendiri aja ya, gua takut salah bacanya. Tapi kalau ditranslate akan menjadi, ada keheningan di sorga. Ketika naga itu bertarung dengan malaikat tertinggi Michael, terdengar suara 1000-1000 orang berkata, keselamatan, kehormatan,
dan kekuasaan bagi Tuhan Yang Maha Esa. 1.000 orang melayani dia dan 10.000 orang berdiri di hadapannya. Haleluya. Varian 1. Karena seekor ular sedang berperang dan Michael bertarung dengannya dan menang. Dan ya, akhirnya lagu pendek ini pun ditetapkan sebagai musik vokal oleh komposer-komposer terkenal seperti Félix Anerio, Richard Deering, Melchior Frank, Alessandro Grandi, dan Costanzo Porta. Sorry kalau salah bacanya, boleh langsung koreksi aja di kolom komentar. Mau tau gimana bunyi atau suara musiknya, langsung aja ketik di Google, di YouTube, Factum es Silentium. Ada juga nih media lain yang merujuk pada perang di sorga, baik sebagai penggambaran langsung atau kiasan tekstual juga terdapat dalam miniatur permainan perang Warhammer 40K, serial televisi Babylon 5, juga ada game aksi The War in Heaven. Dan masih sangat banyak lagi nih seni atau apapun itu yang terinspirasi dari kisah perang di sorga. Oke, kalau di zaman ini atau zaman sekarang, Satan dan para malaikat jatuhnya ini masih memiliki akses yang terbatas untuk bisa pergi ke surga dan masih sangat menentang para malaikat Allah dan Allah sendiri. Akan tetapi dalam pertempuran yang direkam dalam Wahyu 12, Satan dan anteknya ini kehilangan akses ke surga dan ruang lingkupnya itu dibatasi, semacam karantina gitulah. Masih bisa ke surga dengan akses yang terbatas dalam kuasa Allah. Dengan kebebasan yang dibatasi, Satan atau iblis ini menggeram dengan dahsyat. Dia menyadari kalau dia akan dibinasakan dan dalam waktu yang sangat singkat akan dihancurkan. Termasuk juga dia yang hanya memiliki kuasa di bumi, ya untuk menipu para manusia yang ada di bumi, diizinkan sama Tuhan. Nah, waktu yang singkat ini juga menunjuk kepada masa kesengsaraan. Geramnya yang dahsyat mengakibatkan penderitaan bagi orang kudus di mana-mana. Oke guys, jadi pertempuran antara Michael dengan Satan ini sangatlah penting. Ketika malaikat kudus Allah mengalahkan kerumunan iblis, suara nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Para orang saleh akan turut serta beroleh kemenangan ini, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Sebenarnya gue suka banget sama pembahasan mengenai angelologi dan demonologi ini. Dan ya pada akhirnya gue kepo juga bagaimana pandangan teologis Alkitab dalam menyikapi topik-topik ini. Jadi ya kemungkinan besar dalam channel ini gue bakal lebih banyak membahas creature-creature atau makhluk-makhluk angelologi dan demonologi, malaikat-malaikat ataupun iblis, setan dan sebagiannya. Tapi ya kembali lagi ke kalian suka gak sih? Setuju gak kalian? Kalau setuju komen aja di bawah dan berikan juga nih inspirasi, saran-saran apa yang mesti kita bahas lagi. Oke guys, itu sudah semuanya dan inilah akhir dari video ini. Sekarang coba kalian arahkan jari kalian ke tombol subscribe, klik supaya gue makin semangat untuk ngebahas video pembahasan yang seru-seru di channel ini. Jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya, dan misalkan kalau kamu suka dengan pembahasan video kali ini, jangan lupa untuk klik like-nya, follow gue di Instagram gampang aja @joperchris, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru, karena aku sangat suka untuk ngebahas semua hal ini bersama kamu semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye bye.